Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita hening sebentar, kita pusatkan pikiran, hati, jiwa kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, apa kabar? Baik dan luar biasa. Apakah hari ini Anda berbahagia, bergembira? Karena Romo Kaisar pergi. Pergilah gembala cepat-cepat, kalau nggak salah lagunya ya. Atau lagu yang lain. Nanti kelihatan ada yang menangis atau tidak gitu ya. Dan terkasih, saya hari Jumat, hari Kamis malam itu terbang dari Manado ke Jakarta karena ada pertemuan Fikjen Nusantara. Di bandara saya berjumpa dengan dua orang putri yang sudah mahasiswi, itu akan terbang ke Jakarta karena ingin menonton Seventeen. Tahu nggak Seventeen? Kasihan dulu. Ini jadul semua ya. Itu yang mengadakan pertunjukan itu JIS Jakarta. Ya, kenal gak BTS? Tahu ya? Mereka sampai menabung cukup lama katanya. Mereka sharing sama saya juga. Dan mereka begitu mengagumi, terpesona dengan Seventeen itu, grup-grup Korea itu. Betapa dahsyatnya ya. Hari ini kita datang ke sini, apakah kita mengagumi, terpesona akan kehadiran Yesus dalam Ekaristi ini, atau kehadiran Yesus dalam diriku? Karena aku telah dipanggil Tuhan menjadi murid-murid Yesus, bukan? Anda sudah dibaptis? Sudah belum?
Sudah menerima sakramen Krisma? Kepenuhan Roh Kudus? Iya. Apakah kita datang ke hadirat ini karena kita kagum, terpesona, dan juga kita mau menyerahkan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki saya perbuat hidup di dunia ini? Itu kan panggilan kita, kan? Yesus ingin supaya kita terbebas dari belenggu maut, kita diselamatkan. Apakah kita merasa bersyukur, bergembira, berbahagia? Apakah kita tidak sama dengan dua orang putri tadi ya, yang bela mati-matian ingin berjumpa dengan yang difanskan? Jangan-jangan Anda datang ke sini untuk berjumpa dengan Romo Kaisar nih, yang akan pergi. Lumayan juga ya. Atau karena Yesus kita mati-matian menabung, atau mati-matian hujan-hujanan. Saya pernah mendengar bahwa ada seorang, saya pernah melihat dan mendengar juga ada banyak peristiwa di mana pada saat badai atau hujan deras begitu di Gereja Katedral Jakarta itu ada seorang nenek tua yang naik bajai tetap ke gereja dia. Karena dia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus yang menjadi fans Tuhan Yesus yang sangat militan. Apakah kita seperti itu? Apakah kita sudah merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi dalam perayaan Ekaristi ini? Apakah Romo Kaisar, langsung Romo Kaisar terus ya, Romo Parok ini biar supaya terakhir kali saya bully kali ya. Apakah Romo Kaisar mengajarkan di sini bagaimana dalam perayaan Ekaristi ini kita berjumpa dengan Tuhan yang kita kagumi, yang selain kita kagumi kita juga kadang-kadang gentar karena kekuasaan ilahi yang begitu menguasai kita juga, seperti Simon Petrus dan juga Nabi Yesaya itu. Apakah seperti itu? Apakah kita merasa semakin kecil di hadapan Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini? Oleh karena itu dalam perayaan Ekaristi ini kita mengakui, Tuhan kasihanilah kami. Walaupun aku sudah penuh dengan Roh Kudus, kadang-kadang aku menggunakan roh kudaku itu, sehingga dosalah yang aku lakukan. Selalu diingatkan kembali, seperti Simon Petrus mengatakan, Tuhan pergilah daripada aku ini orang berdosa. Tapi Tuhan mengatakan, janganlah takut, kau akan kujadikan penjala manusia. Sama, sabda itu pun diucapkan kepada kita pada hari ini. Apakah kita merasakan seperti itu? Dan Tuhan telah memulihkan kita untuk menjadi penjala-penjala manusia itu. Kita diutus untuk itu, bukan untuk kebahagiaan kita sendiri, untuk kesejahteraan kita sendiri dan lain sebagainya, untuk itu. Tidak. Bahkan bukan hanya untuk keluargaku. Kita diutus untuk semua orang supaya merasakan apa yang kita rasakan. Kita bahagia, sejahtera, damai, tentram, tinggal di rumah Tuhan, di dalam Tuhan hidup kita. Dan orang lain pun merindukan itu. Sampai mereka mencari tokoh-tokoh, figur-figur di mana mereka merasakan kebahagiaan itu, kegembiraan itu. Mungkin itu kegembiraannya hanya sementara. Kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu kehadiran Tuhan itu membuat kegembiraan kita tanpa putus, terus menerus dalam hidup kita. Kita bahagia terus menerus dalam hidup kita. Kalau kita hidup dalam Tuhan, Tuhan hidup dalam kita. Kita hidup dalam rohnya itu misalnya. Mengapa kita nggak bahagia? Karena kita keluar mengekskomunikasikan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak mau Tuhan ikut campur dalam hidup kita, sehingga kita nggak bahagia, nggak sejahtera, nggak damai dan lain sebagainya. Oleh karena kita tetap diberikan kasih dan pengampunan Tuhan dan lain sebagainya.
Dia terkasih, oleh karena itu hari ini kita harus sadar diri, kita bersyukur karena kita dipanggil menjadi orang-orang Katolik, menjadi murid-murid Yesus, menjadi putra-putri Allah tanpa jasa kita sedikit pun. Karena karya penebusan Yesus Kristus itu yang sangat memahami kita. Oleh karena itu konsekuensinya mulai sekarang bagaimana kita bisa menjadi putra-putri Allah, bagaimana dengan yang sangat baik dan juga menjadi para murid Yesus yang sangat baik itu, yang ingin mewartakan kabar sukacita, ingin memperluas kerajaan Allah di mana kita berada, Allah meraja dalam dunia ini. Bagaimana kita caranya? Ya kita juga pelan-lahan, ya kita juga sungguh-sungguh menyadari kalau kita sudah menerima Yesus dalam diri kita dan Roh Kudus dalam diri kita, berarti kita menerima diri kita sebagaimana adanya itu. Kita tetap orang, ada baiknya, ada buruknya dalam diri kita. Tapi jangan mencintai diri kita apa adanya. Itu kata Tulus, penyanyi Tulus. Jangan cintaiku apa adanya itu. Itu permintaan kita juga pada diri kita, pada orang lain juga. Oleh karena itu konsekuensinya kita juga, kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita dengan baik dan benar, menerima diri kita dengan baik dan benar apa adanya, ada baiknya, ada buruknya dalam diri kita. Kita ingin mengembangkan yang baik-baik dalam diri kita dan ya kita mengampuni yang buruk dalam diri kita itu. Akhirnya kita juga bisa mengasihi dan menerima sesama kita sebagaimana adanya. Ya apa adanya, dia juga tidak sempurna. Oleh karena itu kalau kita mau bahagia hidup kita, kita ingat ya akan kehadiran Tuhan yang sungguh-sungguh mempersonakan kita, ya sungguh-sungguh juga menggetarkan kita, tapi kita tidak takut akan kehadiran Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita dan mengampuni kita. Ya sebagai murid Yesus kita sudah dibaptis dan sebagainya. Kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit yang aku dosa saja, ya supaya dipulihkan seperti setia kala itu. Semoga dengan demikian kita pun ingin mewartakan kabar sukacita dengan cara Injil Lukas bab 24 juga mengatakan bahwa sebenarnya inti dari kabar sukacita, kabar Injil, kita mengabarkan sukacita Injil itu isinya adalah kasih dan pengampunan. Selesai sudah. Jelas, kita sudah mengalami kasih pengampunan Allah dan itu kita berikan pada orang lain juga supaya kita mengasihi dia dengan sepenuh-penuhnya, ya mengembangkan yang baik-baik itu dan mengampuni yang gak sempurna itu. Mulai sekarang ya kita tidak menuntut orang lain menjadi sempurna, kita pun tidak menuntut diri kita menjadi sempurna. Tapi kita ingin menserahkan diri kita dalam perayaan Ekaristi ini supaya kita disempurnakan oleh Tuhan untuk mampu mengasihi dan mengampuni diri, mengampuni sesama kita, orang di sekitar kita itu. Semoga dengan demikian kita akan bergembira, bersukacita selama-lamanya itu. Walaupun hidup dunia ini nggak mudah, penuh banyak tantangan, perjuangan, tapi kalau dalam Tuhan semua pasti bisa diatasi dan juga kita tetap merasakan damai sejahtera, shalom itu dalam hati kita. Kita masih tetap bersukacita, bergembira, bahagia hidupnya walaupun apa yang terjadi. Semoga begitu ya kita mewartakan itu. Lihat kiri kanan Anda. Nah, katakan pada mereka engkau dikasihi dan diampuni Tuhan. Nah, itu ya, wartakanlah itu kepada orang-orang yang kita jumpai supaya sama. Kita pun mau dikasih dan diampuni Tuhan, orang lain juga sama seperti itu. Itulah Yesus Kristus kita, Tuhan kita itu yang sangat dahsyat itu. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin.